Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, salat wassalamu ala amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan beberapa nikmat, salah satunya nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka. Sebelum kita memasuki materi pada hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Jadi buat adik-adik yang sudah berdoa, kalau kalian sudah berdoa, tidak apa-apa, tidak membasuh wajah dengan tangan karena jadi sekarang dalam keadaan pandemi bisa jadi kalian sudah memegang sesuatu yang terdapat virus sehingga setelah selesai berdoa tidak apa-apa tidak membasuh wajah. Jadi kita langsung saja masuk materi, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, pengajian MPR. Jadi anggota MPR terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD yang terdiri melalui pemilihan untuk masa jabatan selama 6 tahun dan berakhir bersamaan pada saat anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah janji yang dibantu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam sidang paripurna MPR. Sebelum Undang-Undang Dasar tahun 1945 diamandemen, MPR berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara. Namun, setelah Undang-Undang Dasar 1945, istilah lembaga tertinggi negara tidak ada hanya lembaga negara. Dengan demikian, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen, maka MPR termasuk lembaga negara. Sesuai dengan pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, MPR amandemen mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Pertama, mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota DPR mempunyai hak sebagai berikut. Pertama, mengajukan usul perubahan pasal-pasal undang-undang. Kedua, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, memilih dan dipilih. Keempat, membela diri. Kelima, komunitas. Keenam, protokoler. Ketujuh, keuangan dan administratif. Jadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat mempunyai kewajiban sebagai berikut: mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan kerukunan nasional, mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan, melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah. Kedua, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. DPR merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara atau anggota DPR berasal dari anggota partai politik
serta pemilih yang dipilih berdasarkan hasil pemilu. Jadi DPR berkedudukan di tingkat pusat, sedangkan yang berada di tingkat provinsi disebut DPRD provinsi, dan yang berada di kabupaten atau kota disebut DPRD kabupaten atau kota. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu Nomor 10 Tahun 2008 ditetapkan sebagai berikut. Pertama, jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang. Kedua, jumlah anggota DPRD provinsi sekurang-kurangnya 35 orang dan sebanyak-banyaknya 100 orang. Jumlah anggota DPR kabupaten atau kota sedikitnya 20 orang dan sebanyak-banyaknya 50 orang. Keanggotaan DPR diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPR berdomisili di ibu kota negara. Jadi sampai saat ini dapat dipahami ya. Baik. Masa jabatan anggota DPR adalah 5 tahun dan berakhir pada saat anggota DPR yang baru mengucapkan sumpah janji yang dibantu oleh Ketua Mahkamah Agung dalam bidang paripurna DPR. Lembaga negara DPR mempunyai fungsi berikut, yaitu fungsi legislasi. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga pembuat undang-undang. Dan kedua, fungsi anggaran. Artinya DPR berfungsi sebagai lembaga yang berhak untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Dan fungsi pengawasan, artinya DPR sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pemerintah yang menjalankan undang-undang. Jadi DPR sebagai lembaga negara mempunyai hak-hak antara lain sebagai berikut. Jadi hak-haknya DPR itu yang pertama, hak interpelasi, yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Hak angket adalah hak DPR untuk melakukan penelitian terhadap suatu kebijakan tertentu pemerintah yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan pemerintah mengenai kejadian yang luar biasa yang terdapat di dalam majelis serta dengan rekomendasi disertai untuk sebagai tingkat lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket. Jadi untuk memudahkan tugas anggota DPR, maka dibentuk komisi-komisi yang bekerja sama dengan pemerintah sebagai mitra kerja. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke 3. Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Dewan Perwakilan Daerah merupakan lembaga negara baru yang sebelumnya tidak ada. DPD merupakan lembaga daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara. DPD itu terdiri atas wakil-wakil dari provinsi yang terpilih melalui pemilihan umum. Jadi ada beberapa jumlah anggota DPD di setiap provinsi itu tidak sama, tetapi ditetapkan sebanyak-banyaknya 4 orang. Jadi jumlah seluruh anggota DPD itu tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Keanggotaan DPD diresmikan dengan keputusan Presiden. Anggota DPD berdomisili daerah pemilihannya. Akan tetapi selama bersidang bertempat di 3 ibu kota Republik Indonesia, maka jabatan anggota DPD adalah 5 tahun. Jadi sesuai di dalam
Undang-Undang Pasal 22, 22D, Undang-Undang 1945, maka kewenangan DPD antara lain sebagai berikut: dapat mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, membentuk dan pemekaran serta penggabungan daerah, mengelola sumber daya alam dan sumber daya pemerintah, perimbangan keuangan pusat dan daerah, ikut merancang undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, berimbang keuangan pusat dan daerah. Jadi dapat memberi pertimbangan kepada DPR yang berkaitan dengan rancangan undang-undang atau RAPBN, pajak, pendidikan, dan agama. Dapat melakukan pengawasan yang berkaitan dengan pelaksanaan undang-undang daerah, hubungan pusat dengan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pertimbangan keuangan pusat dengan daerah, pajak, pendidikan, dan agama. Yang keempat, kita masuk di presiden dan wakil presiden. Jadi presiden adalah lembaga negara yang memegang kekuasaan eksekutif, yaitu presiden mempunyai kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan. Jadi presiden mempunyai kedudukan sebagai kepala negara atau kepala pemerintahan dan sekaligus memiliki wewenang tertentu. Sebelumnya adanya amandemen Undang-Undang 1945, presiden dan wakil presiden dipilih oleh MPR. Tetapi setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui umum atau pemilu. Jadi presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan. Presiden dan wakil presiden sebelum menjalankan tugasnya bersumpah dan mengucapkan janji dan dilantik oleh Ketua MPR dalam sidang MPR. Jadi setelah dilantik, presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan sendiri. Dalam menjalankan pemerintahan, presiden dan wakil presiden tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembentukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi sebagai seorang kepala negara, menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Jadi adapun wewenang dari presiden yaitu membuat perjanjian dengan negara lain dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, mengangkat duta dan konsul. Duta adalah perwakilan negara Indonesia di negara sahabat. Jadi setiap negara itu ada yang namanya duta. Dia yang mengurus kerjasama antara negara Indonesia dengan negara tersebut. Jadi duta bertugas di kedutaan besar yang ditempatkan di ibu kota negara sahabat, sedangkan konsul adalah lembaga yang mewakili negara Indonesia di kota tertentu di bawah kedutaan besar kita. Ketiga, menerima duta dari negara lain, memberi gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan lain kepada warga negara Indonesia atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama baik Indonesia. Sebagai seorang kepala pemerintah, presiden mempunyai kekuasaan tertinggi untuk menyelenggarakan pemerintah negara Indonesia. Wewenang, hak dan kewajiban sebagai kepala negara pemerintah di antaranya. Pertama, kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar
Kedua, berhak mengajukan rancangan undang-undang atau RUU kepada DPR. Yang ketiga, menetapkan peraturan pemerintah. Jadi itulah tiga kewajiban presiden sebagai kepala negara Indonesia. Jadi jadi presiden juga memegang teguh undang-undang dan undang-undang dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan seluruh jurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Jadi sampai di sini dipahami. Kalau ada yang tidak dipahami, kalau bertanya sebelum kita lanjut, karena kita hari ini cuma memberikan materi. Sebelumnya nanti dicatat, saya akan kirimkan filenya, kalian catat, nanti minggu depan kita jelaskan kembali. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya memberi gerasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Gerasi adalah pengampunan yang diberikan oleh kepala negara kepada orang yang dijatuhi hukuman. Sedangkan rehabilitas adalah pemulihan nama baik atau kehormatan seseorang yang telah diputus secara tidak sah dan dilanggar kehormatannya. Dan memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Amnesti adalah pengampunan atau pengurangan hukuman yang diberikan oleh negara kepada tahanan-tahanan, terutama tahanan politik. Sedangkan abolisi adalah pembatalan tuntutan pidana. Selain sebagai kepala negara dan kepala pemerintah, seorang presiden juga merupakan panglima tertinggi angkatan perang. Dalam kedudukan seperti ini, presiden mempunyai wewenang sebagai berikut. Jadi ada beberapa wewenang dari presiden, yaitu menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR. Ketiga, menyatakan keadaan bahaya. Jadi itu kewenangan dari presiden. Kita lanjut ke tugas wakil presiden, yaitu sebagai berikut. Mendampingi sang presiden jika presiden tidak menjalankan tugas kenegaraan di negara lain. Jika presiden menjalankan tugas-tugas di negara lain. Kedua, membantu dan mewakili tugas presiden di bidang kenegaraan dan pemerintah. Jadi untuk hari ini mungkin sekian. Saya memberikan materi. Jadi saya belum jelaskan ya. Nanti saya kirim filenya di email lewat email atau grup. Kalian catat, setelah kalian catat minggu depan kita jelaskan. Mungkin sekian pertemuan kali ini. Kita akan kembali. Bagi yang tidak hadir, tolong diberitahu apalagi yang tidak hadir. Jadi mungkin sekian pertemuan hari ini. Untuk pertemuan, mari kita berdoa agar apa yang kita belajar hari ini bisa dicerna, bisa dimanfaatkan. Berdoa dimulai. Oke, selesai.
Dan saya akhiri bila